Shalom, berjumpa kembali di Renungan Harian. Dan biarlah dimanapun kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan pada saat ini, akan terberkati melalui perenungan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan sorga, kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan atas segala berkat, penyertaan, bahkan penjagaan Tuhan di sepanjang malam kami istirahat hingga bangun pada saat ini dengan keadaan yang lebih baik, merasakan udara yang segar, nafas kehidupan yang bersumber daripada sorga. Kebutuhan terbesar kami pada saat ini, kecurahan kuasa Rohul Kudus, agar di saat mempelajari firman Tuhan ini, boleh memahami dan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami dari banyak kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Judul perenungan pada saat ini yaitu tamasya singkat. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Bunyinya demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di mana melalui pertemuan pada saat ini, yaitu kemah adalah tempat tinggal yang bersifat sementara, khususnya bagi orang-orang yang gemar melakukan kegiatan atau aktivitas di alam terbuka. Bahkan ini bukan permanen, tetapi meski singkat, tinggal di dalam kemah tersebut memberi kepuasan tersendiri bagi orang-orang itu. Sembari membongkar kemah, biasanya terbit semangat yang baru yang membangkitkan harapan atau semangat untuk menyongsong hari-hari yang akan mereka lalui. Sebagai orang-orang yang dimana kita juga hidup karena percaya. Itu terdapat di ayatnya yang ke-7. Kita pun menyadari bahwa bumi bukanlah tempat tinggal tetap. Ketika mata hati kita tetap memandang, tetap tertuju kepada kekekalan yang tak kelihatan. Ayatnya yang ke-18. Maka akhir perjalanan hidup akan membawa kita pulang, akan membawa kita kembali ke kediaman sorgawi. Ayatnya yang kedua. Rumah yang menjadi tempat tujuan apabila kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar. Ayatnya yang pertama atau ayat inti kita tadi. Pengharapanlah yang sanggup mengatasi beratnya tekanan hidup, atau juga mungkin problema, atau mungkin juga pergumulan di dalam pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, yang kita juga hadapi, yang juga menjadi tantangan. Tetapi bersama dengan Yesus kita bisa melaluinya, kita juga bisa melewatinya, kita juga bisa menang bersama-sama dengan Juru Selamat tersebut. Dan di mana kita juga boleh melihat ketabahan di ayat yang ke-6 yang memampukan kita menyebut setiap persoalan dan kesulitan hidup hanya sebagai penderitaan yang ringan. Ayatnya yang ke-17. Karena apa?
karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kekuatan hati yang juga sejati menuntun kita untuk hidup tetap menjaga berkenan kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-9. Tak ubahnya tamasya yang singkat, hidup adalah pemberian Tuhan yang layak kita nikmati, hal yang luar biasa, hal yang dahsyat yang harus kita syukuri di dalam setiap waktunya. Ketidaknyamanan yang mengisyaratkan penderitaan hidup tidak seharusnya memadamkan atau juga mematahkan semangat kita dalam menjalani hari-hari penuh dengan sukacita. Bahkan juga jangan sampai kehilangan berkat-berkat Tuhan, dan jangan sampai kehilangan sukacita yang bersumber daripada sorga. Kekuatan iman yang akan memampukan kita bersama dengan Yesus, bersama dengan Juru Selamat, kita akan tiba di rumah Bapa tanpa kehilangan pengharapan dan tetap semangat karena kita selalu bersama-sama dengan si yang empunya kerajaan sorga. Adalah doa, harapan, dan seruan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.